Beliau adalah Bapak Djoko Tahir, pribadi yang sederhana dan juga sangat menjunjung tinggi kejujuran. Beliau tidak butuh jabatan tinggi agar bisa disegani. Kejujuran beliau saja sudah cukup untuk menarik rasa hormat bagi orang-orang di sekitarnya. Musuh terbesar beliau adalah korupsi dan ketidakadilan. Dengan semangat dan kegigihan beliau, satu persatu masalah tersebut dapat ditaklukkan. Ini adalah kisah dari Djoko Tahir. Ini loh Pak Joko, Bapak tahu sendiri kan, daerah kita di kayaknya sangat melimpah. Apalagi di pasaran harganya sangat tinggi. Bagaimana kalau kita jual lebih dari harga pasar Pak, dan kita jual lebih banyak lagi? Tidak bisa. Kita akan merugikan warga kita sebagai pengusaha kecil. Nanti kalau kita melakukan itu, harga di pasar tidak akan jadi stabil. Nah, tidak ada bedanya tuh sama pencuri. Tapi begini loh Pak, ini uangnya banyak loh Pak. Ini, Pak. Anggap saja ini oleh-oleh Pak. Ini baru awal dari uang yang bisa kita dapatkan loh Pak. Tidak. Kebijakan itu harus terbaik bagi rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Silakan Anda ambil uang Anda dan pergi ke rumah saya. Maaf Pak, ada telepon Pak. Ini Pak, ada telepon dari Pak Gubernur Pak. Oh, begitu. Baik. Ya, halo. Selamat siang, Pak. Oh, baik, Pak. Siap. Baik, Pak. Apa ini? Kenapa ada parcel di meja saya? Pak Danu, kemari. Danu, ini parcel punya siapa? Kenapa ada di meja saya? Itu ada kiriman dari Pak Charles, katanya itu untuk hadiah spesial buat Bapak untuk lebaran ini. Lain kali jangan diterima ya. Ini kamu kembalikan ke Pak Charles. Oke, baik. Silakan. Mari Pak. Halo Pak, benar dengan Pak Charles? Iya Pak, perkenalkan saya Danu dari asistennya Pak Joko. Benar Pak. Jadi begini Pak. Iya Pak, ada keperluan apa lagi Pak? Jadi begini, Danu. Kan kamu tahu, saya tidak menerima paket dari orang lain. Nanti lain kali jika ada yang mengantar parcel lagi, kamu jangan terima ya. Karena itu bukan punya kita. Bisa diterima, dikembalikan saja. Oke, baik Pak. Permisi Pak. Ya. Selamat ya atas kenaikan pangkatmu. Wah, aku sih sudah mengira sih kamu bakal jadi pejabat sih. Karena waktu kuliah dulu, memang kamu yang paling cerdas. Aku bangga sekali punya teman seperti kamu. Begini Bu, kasus ini merupakan kasus tentang korupsi rehabilitasi. Aku yakin ini pasti ulah si Aru dan antek-anteknya. Hal ini harus segera kita usut. Wah, aku kesini bukan untuk memecahkan kasus. Tapi kamu yakin ini memecahkan kasus ini? Ku dengar orang ini dekat dengan presiden, Bu. Bagaimana kalau misalnya nanti kamu diancam akan dibunuh loh, Bu? Saya tidak peduli tentang hal itu. Karena di negara ini tidak boleh ada orang yang kebal dengan hukum. Hukum itu harus tetap ditegakkan, apapun ceritanya. Ini sepertinya ada hubungannya dengan gubernur. Tidak mungkin dia bisa dapat akses kalau dia tidak punya hubungan dengan orang dalam, seperti gubernur. Pokoknya aku harus menuntaskan kasus ini.
Sepertinya saya harus menelpon jaksa agung. Halo Pak, iya saya Pak Joko. Saya ingin bertanya tentang kelanjutan dari kasus korupsi terkait tentang reboisasi ini Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak, sudahkah diteliti betul-betul Pak tentang pemberkasan kasus korupsi ini? Karena saya lihat seperti tidak ada perkembangan sejauh ini. Iya Pak. Oh iya Pak, apakah saksinya juga sudah cukup dan sudah memberikan keterangan yang berarti Pak untuk kasus ini Pak? Dan juga terkait barang buktinya sudah ada yang sudah diajukan nggak Pak? Satu lagi Pak, saya ingin bertanya, sudahkah dilakukan penyitaan kontak sementara untuk terhadap pelaku-pelakunya itu Pak? Oh baik Pak. Oke Pak. Permisi Pak Joko, Ya. ini ada surat dari gubernur katanya untuk Pak Joko. Oh iya, surat apa ini? Kurang tahu. Oke baik. Saya izin keluar dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Video ini terinspirasi dari kisah Baharudin Lopa, seorang jaksa agung yang pernah menjabat di Indonesia. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan juga berani dalam menumpas kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum, terutama kejahatan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu kasus yang pernah beliau tangani terkait dengan penyelundupan kopra yang terjadi di Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau juga pernah menangkap salah satu tokoh penting dalam korupsi reboisasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Pesan yang ingin disampaikan dalam video ini adalah untuk selalu bersikap tegas apabila dapat di sebuah pertindakan yang kurang baik, dan bersikap tegas terhadap adanya korupsi. Dan melihat ada tindak-tindakan korupsi, jangan pernah ragu untuk menghentikan perbuatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh beliau bersikap tegas dan tidak takut terhadap hukum, asalkan ia benar, itu yang ia laksanakan. Menurut saya yang akan menjadi keprihatinan beliau pada saat ini adalah dengan melihat kondisi Indonesia yang masih saja tingkat korupsi yang masih tinggi. Contohnya seperti yang kita ketahui pada akhir-akhir ini, di mana Indonesia sedang dilanda oleh pandemi, namun masih ada saja orang-orang atau oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan demi diri sendiri, yaitu dengan melakukan korupsi bansos atau bantuan sosial. Nah, saya rasa jika beliau masih hidup pada saat ini, beliau akan bergerak maju atau di depan dalam membela masyarakat, khususnya dalam memberantas kasus-kasus korupsi terkait bantuan sosial ini. Sekarang, kejujuran menjadi satu hal yang sangat mahal. Oleh karena itu, kami dan kita semua yang kelak akan memegang kendali, hendaklah meniru dan meneladan sikap jujur beliau dan mengaplikasikannya walau dalam kejujuran-kejujuran kecil. Dan bukan hanya itu, marilah kita juga membangun semangat yang sama dan mengajak saudara-saudari kita untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai positif lainnya. Kami dari kelompok 2 Civic Education mengucapkan terima kasih dan salam. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena Gusti, bukan karena presiden. Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri.